Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam forum online Halaqah Jumat Halaqah Pekanan Jumat Malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong bersama IMA Indonesia Muslim Association in Hong Kong yang selalu kita rutinkan, kita istiqomahkan untuk bersilaturahim, terobol ilmi, berdiskusi dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga Allah meridhoi apa yang kita niatkan dan bermanfaat untuk siapapun yang mendengarkan, baik melalui media Zoom maupun yang melalui relay di Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini juga dapat memberikan tambahan ilmu dan juga semakin menguatkan keimanan dan keislaman kita. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para ikhwan rahimakumullah dan juga para pemirsa yang pemerhati yang menyimak di Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Malam hari ini kita akan mendiskusikan atau membahas satu hal yang mungkin akhir-akhir ini sudah terkikis gitu ya. Secara akhlak kita angkat mengenai rasa malu. Rasa malu sesuatu yang mungkin apalagi di Hong Kong ini ya, apalagi di Hong Kong ini rasa malu itu jadi sesuatu yang tidak agak sulit untuk diimplementasikan atau namun selama ini kan kita pahami, yang saya pahami ya, rasa malu mungkin malu karena eh, apa karena rendah diri atau malu karena punya kekurangan, itu yang selama ini saya pahami itu. Tapi mungkin di sini kita akan bahas rasa malu dari sudut pandang yang berbeda, bukan malu dalam arti yang karena kekurangan kita, tapi malu dalam hal yang lebih luas lagi. Dan ini sudah akan dibahas oleh Ustadz kita, karena akan dihubungkan dengan bagaimana rasa malu ini sebagai ukuran dari kualitas keimanan kita. Malu karena berbuat dosa, mungkin seperti itu arahnya. Tapi kita dengarkan dulu paparan dari Ustadz kita, guru kita Ustadz Husnul Mutakin, yang akan menyampaikan materi ini, dan mudah-mudahan kita bisa menyimak dan mengambil hikmah dari apa yang akan disampaikan. Dan sebelum kita mulai, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Ustaz Husnul, kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: الحياء خير كله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam yang mulia ini kita semua kembali bertemu dan melanjutkan
kajian kita, kajian rutin setiap malam Sabtu. Alhamdulillah, dan juga nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang dianugerahkan kepada kita, yang mana kita semua diharuskan untuk bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat-nikmat tersebut. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Taib jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah materi kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan rasa malu ya. Bagaimanakah hakikat malu ini dan beberapa poin-poin yang akan kita sama-sama pelajari insyaallah. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, ya, mungkin perlu kita ketahui bersama bahwasanya malu ini kan apa ya, sebagai umumnya dia adalah sesuatu yang baik ya. Jadi malu itu sejatinya baik ya. Mungkin hanya saja nanti ya kita akan jelaskan baiknya dari sisi apa dan apakah ada malu yang buruk atau seterusnya. Baik, seperti biasa kita mulai dari definisi ya. Jadi malu itu kalau yang disampaikan oleh para ulama, dia adalah sebuah apa namanya sifat ya, akhlak ya, yang ada pada diri seseorang. Ya. Imam Ibn Hajar sendiri mengatakan bahwasanya al-haya'u khuluqun ya, yub'itsu sahibahu ala ijtinabil qabihi wa yamna'u min at-taqsiri fayuhiqqa dzil haqqi. Beliau mengatakan Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan malu itu adalah sebuah akhlak ya, sebuah akhlak yang ada pada diri seseorang yang mampu membuat pemiliknya, pemilik dari merasa malu itu atau kita manusia ya, yang mampu membuat pemiliknya itu bisa ijtinabil qabih, membuat dia meninggalkan sesuatu yang buruk, wa yamna'u minat taqsir, dan rasa malu itu bisa membuat dia menjaga dirinya dari menahan hak-hak orang lain. Kemudian selanjutnya rasa malunya juga bisa membuat dia menyampaikan hal-hal yang menjadi haknya orang lain. Atau dalam arti dia tidak menzolimi orang lain terhadap sesuatu yang harus dimiliki oleh orang lain tersebut. Dan dia juga dengan akhlaknya itu, dengan rasa malunya itu, akan menyampaikan segala sesuatu yang sudah menjadi hak milik orang tersebut. Nah ini rasa malu ya. Hanya saja mungkin kalau kita pahami bersama kan rasa malu itu ya malu-malu biasa seperti yang umumnya kita ketahui. Tapi kalau dilihat dari apa namanya definisi ini ya, itu rasa malu itu sebenarnya lebih kepada mungkin lebih dekat maknanya kepada takwa ya. Lebih dekat maknanya kepada takwa dan bahkan para ulama juga banyak yang menyatakan bahwasanya sebenarnya rasa malu itu seperti wara ya, wara itu adalah al-kaffu 'anil maharim, menjaga diri dari sesuatu yang apa namanya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi maknanya lebih luas sebenarnya. Jadi malu itu maknanya lebih luas dari sekedar apa namanya ya malu yang kita ketahui gitu ya. Jadi malu dalam sudut pandang Islam itu lebih luas dari itu. Kalau mungkin kita kita apa namanya takwa secara umum ya. Bisa dibilang dengan bisa dikatakan sebagai takwa secara umum di mana kita menjaga diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga menjaga diri agar selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian eh,
Juga misalkan salah satu pengertian yang disampaikan oleh para ulama adalah al-haya'u huwa inqibadun nafsi min syai'in wa tarkihi hadran 'anil laumi fihi. Ya. Eh, jadi malu itu adalah inqibadun nafs, menjaga diri, ya, menahan diri dari sesuatu, ya, wa tarkihi dan meninggalkan sesuatu tersebut, ya, hadran 'anil laumi fihi, sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjerumus ke dalam hal tersebut, ya. Agar tidak nantinya istilahnya itu ya malu gitulah, akan merasa malu dari apa yang terjadi, yang menjadi efek dari sesuatu tersebut. Nah, ini rasa malu, ini malu ya, pengertian dari malu. Nah, dan malu itu sendiri kalau seperti yang kita sampaikan tadi lebih luas maknanya, lebih kepada ketakwaan. Maka eh, ketika seseorang misalkan seharusnya di bulan Ramadan gitu ya, seharusnya dia berpuasa. Ketika dia apa namanya siang bolong gitu ya, lagi bulan puasa siang bolong, ibu-ibu pakai jilbab gitu, muslimah, ditanya gitu, assalamualaikum, bu, muslimah ya, ya saya muslimah, mas pak, saya pakai jilbab gitu. Berhalangan nggak? Enggak sih, saya lagi nggak haid, lagi nggak nifas, tapi kok nggak puasa. Nah, itu misalkan, nah dia akan merasa, oh iya ya, gitu, akan merasa malu. Nah, seharusnya malu itu ya, akan membuat seseorang yaitu ya, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa dibilang, kalau seandainya orang itu tetap melaksanakan, tetap makan 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 ya di siang bolong, sementara dia tidak ada uzur untuk tidak melaksanakan puasa, tapi dia tetap melaksanakannya, maka bisa dibilang orang ini nggak punya malu. Ya. Karena seharusnya malu dia itu, yaitu seharusnya malunya dia itu akan membuat dia tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika dia merasa misalkan saya ini kan muslim, itu muslimah, saya ini mengaku diri, kalau ditanya sama orang saya pasti jawab ibu muslimah, saya pasti jawab iya saya muslimah. Bapak kalau ditanya misalkan bapak muslim, saya pasti jawab saya muslim. Tapi masa saya nggak puasa gitu ya? Masa saya nggak sholat? Nah, seharusnya sifat malunya itu melarang dia, ya, membuat dia agar melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rasa di situ tuh ya. Saya ini kan mengaku diri muslim, tapi ya masa saya nggak pernah sholat. Saya ini kan mengaku diri muslim, ya masa di siang bolong saya nggak puasa. Nah itu malu itu seperti itu. Ya. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita geser ke poin yang kedua. Ini pengertian ya, definisi dari malu itu sendiri. Kemudian poin kedua ya, dalam bahasa Arab itu malu ada dua. Ya. Ada namanya al-haya'u, ada namanya al-khajalu. Jadi ada dua persamaan kata nih ya, kata yang sama dalam bahasa Arab, al-haya'u wal khajalu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kayaknya tidak ada ya. Dua-duanya apa dalam bahasa Indonesia ya malu-malu aja gitu ya. Nah, dua kata ini memiliki perbedaan ya dalam bahasa Arab, ya, memiliki perbedaan arti. Meskipun ya secara umum orang-orang Arab ya kalau apa namanya kalau mau menggunakan kata malu itu ya kadang pakai dua-duanya. Tapi kalau dia dispesifikkan, maka dia memiliki perbedaan yang cukup ketara sebenarnya. Apa itu? Yang pertama, malu itu ya al-haya'u ya malu dengan terjemahan dari kata al-haya'u, malu dari kata haya, itu artinya adalah sebuah rasa malu yang dia itu muncul sebelum terjadi, sebelum kita melakukan sesuatu ya. Jadi kita sebelum melakukan sesuatu itu rasa malu akan muncul, ya kan? Jadi dia eh, rasa ini akan muncul dulu dari sebelum kita melakukan perbuatan yang nantinya akan membuat kita malu. Ini disebut dengan al-haya. Seperti misalkan ketika orang di depan umum misalkan apa namanya mau mengambil sesuatu di mana di depan gitu ya, atau misalkan udah waktu mau makan gitu ya, tapi dia
ketika mau maju ke depan itu dia ada rasa muncul rasa malu, ya. Rasa yang menahan dia dari melakukan hal tersebut. Dia harusnya pingin maju tapi nggak jadi. Ya. Dia menahan diri. Nah ini malu yang disebut dengan yang diterjemahkan dengan kata al-haya. Malu seperti ini. Jadi malu yang muncul sebelum dia melakukan sesuatu. Ya. Ini disebut dengan al-haya. Sementara malu dengan kata dari kata khajal itu orang Arab menyatakan bahwasanya itu adalah malu yang muncul setelah kita melakukan sesuatu. Jadi bedanya di situ. Contoh misalkan kita seseorang pengen ngambil mic ke panggung. Ya. Sebelum dia naik, dia ada rasa malu. Ah malu ah mau naik nanti dilihatin sama orang bla bla bla. Ini disebut dengan al-haya. Kemudian ketika dia sudah maju ke depan, ternyata orang ngece dia bla 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 lah di apa di sweet sweet misalkan kayak gitu. Kemudian muncul rasa malu, nah itu disebut dengan khajal. Jadi bedanya adalah al-haya'u sebelum terjadi perbuatan, al-khajalu adalah akibat ya, perasaan malu yang muncul akibat dari perbuatan tersebut. Ini bedanya antara al-haya'u wal khajalu. Kemudian kalau kita lihat ya, kita lihat misalkan hadis Rasulullah SAW yang kami bacakan tadi. Rasulullah mengatakan al-haya'u khairun kulluhu. Atau di hadis hadis yang lain al-haya'u kulluhu khair. Atau di hadis yang lain misalkan Rasulullah SAW bersabda illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya rasa malu, maka lakukanlah sesukamu. Nah, Rasulullah SAW dalam mengucapkan menyampaikan malu itu beliau nggak pernah mengatakan al-khajal. Beliau mengatakan al-haya. Jadi nggak ada bilang al-khajalu kulluhu khair, itu nggak ada. Karena khajal itu dia adalah efek dari perbuatan yang akan membuat kita malu. Sementara al-haya'u itulah yang baik. Yang baiknya itu adalah al-haya'nya itu. Sehingga al-haya yang baik itu adalah malu yang muncul ketika sebelum kita melakukan keburukan. Jadi ketika orang sebelum melakukan keburukan, misalkan ketika mau melakukan keburukan, muncul rasa malu. Malu nanti gini. Ah, itu malu yang baik itu yang itu al-haya. Ya. Jadi Rasulullah nggak bilang al-khajalu kulluhu khair, itu nggak ada. Kira-kira begitu. Nah ini perbedaannya. Itulah kenapa Rasulullah mengungkapkan al-haya'u kulluhu khair. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga apa namanya dalam berbagai ayat Al-Qur'an menggunakan kata al-haya'u bukan al-khajalu. Terutama dalam konotasi yang positif, kira-kira gitu ya. Ini perbedaan antara al-haya'u wal khajalu, ya, dua kata persamaan kata dalam bahasa Arabnya, akan tetapi memiliki makna yang apa namanya perbedaannya cukup signifikan ya, ketara gitu ya. Ini penting untuk kita ketahui bersama. Ya. Ada perbedaan di situ. Kemudian selanjutnya perlu kita ketahui juga poin yang ketiga perlu kita ketahui bersama bahwasanya malu ini ya al-haya itu condong ya sangat condong kepada positif ya. Dan dia bahkan masuk satu dari sekian banyak akhlak yang baik ya, yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim. Dan juga malu ini adalah salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala sematkan dalam dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ya melabeli sifat malu itu pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seperti firman yang kami baca tadi, yang firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathala. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dalam membuat sebuah permisalan. Ya. Ba'udhata, ya ba'udah itu kan nyamuk ya, lalat nyamuk gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki salah satu sifat yaitu sifat malu. Di hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya dan beberapa imam yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian ya yang maha mulia dan maha tinggi, hayyun karimun.
maha malu dan maha mulia. Yastahi min abdihi. Allah Subhanahu wa taala malu dari hambanya yang mengangkat tangannya memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan istilahnya buah tangan atau misalkan balasan kepada hambanya tersebut. Jadi Allah malu terhadap hambanya yang dengan tulus, ikhlas, dengan penuh keimanan, ketakwaan kepada Allah, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jawaban, ya. Nah, ini Allah malu akan hal itu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa malu. Kemudian seperti ayat tadi ya, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'd. Nah, tidak mungkin, nah ini perlu kita ketahui bersama, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyematkan sifat pada dirinya itu jika sifat itu adalah sifat yang buruk, impossible. Tidak akan pernah ketemu. Allah itu maha mulia, maha segala-galanya. Nggak mungkin dong kalau seandainya sifat haya itu adalah sesuatu yang buruk, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan sifat buruk, itu nggak mungkin. Sehingga selaras dengan sabda Rasulullah SAW, al-haya'u kulluhu khair. Bahwasanya malu itu, ya malu yang al-haya, ya bukan malu yang al-khajal. Ya ini perbedaan ya. Karena kalau malu khojal itu konotasinya negatif. Ya. Jadi orang yang apa namanya malu karena sudah ketangkap basah nyolong misalkan, ketahuan apa lu kok siang-siang bolong bulan puasa nggak puasa. Padahal kan Anda nggak punya halangan gitu. Ah, itu yang muncul setelah itu namanya khojal. Ya. Sementara al haya itu harusnya munculnya di depan. Ketika mau makan, ah malu ah, kan saya mengaku diri beriman. Masa saya nggak puasa di siang bolong? Nah inilah yang disebut dengan haya. Sementara ketika ketahuan, loh Pak nggak puasa, tua rentak enggak, sakit enggak, hehehe, iya Pak Ustadz lagi. Ini yang disebut dengan khajal. Nah khajal itu negatif. Kira-kira gitu. Setelah ketahuan baru muncul khajal. Tapi sebelum ketahuan itulah haya. Dan itu positif. Haya itu positif. Sementara khajal itu konotasinya negatif. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyematkan sifat al-haya pada dirinya, bukan khajal. Allah tidak menyematkan sifat khajal pada dirinya, impossible. Karena khajal itu konotasinya negatif. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat buruk pada dirinya sendiri, itu nggak mungkin. Kira-kira begitu. Nah, ini jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya orang-orang yang memiliki sifat haya, rasa malu, apa namanya? Sesungguhnya kita orang-orang yang memiliki rasa malu sesungguhnya telah memiliki sifat yang luar biasa. Ini sifat yang sangat bagus yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Baik, jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita geser ke poin fadlul haya. Apa namanya, kelebihan ya, kelebihan atau fadilah ya, keutamaan daripada rasa malu itu. Baik, yang pertama al-haya'u, rasa malu itu yuhibbuhullah. Ya. Rasa malu itu bisa membawa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya, pemilik ya rasa malu itu. Ya. Diriwayatkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, an ya'ala anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yaghtasilu bil barazi fasa'ida al mimbara fahamidallaha wa athna alaihi wa qala inna Allah azza wa jalla halimun hayyun sittirun yuhibbul haya'a was satra fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Ya. Jadi suatu waktu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang mandi dalam keadaan tidak ini ya apa namanya tidak menutup auratnya dengan baik gitu ya, artinya tidak di cover ya dengan baik ya, intinya kelihatan lah kira-kira gitu. Kemudian Rasulullah SAW naik ke atas mimbar ya, fasa'adal mimbar. Nah ini kata fa ini kan bukan berarti ketika lihat habis lihat langsung naik mimbar gitu, enggak ya. Ada kata fa itu mengisyaratkan ada space waktu di situ ya. Bukan wa ya. Beda kalau misalkan saya melihat Pak Adi dan saya naik mimbar, artinya apa? Itu terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Tapi kalau saya bilang saya melihat Pak Ghazali fa naik mimbar, maka kata fa itu ada space waktu yang cukup
cukup panjang. Sehingga ketika Rasulullah SAW melihat orang yang mandi kemudian dia tidak apa namanya tidak menutup auratnya dengan baik ketika mandi, artinya orang lain bisa melihat gitu. Kemudian ketika waktunya Rasulullah SAW setelah berjelang berapa lama, beliau naik mimbar, beliau mengingatkan tentang masalah ini, beliau bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla halimun hayyun sittirun. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut, maha malu dan dan apa namanya suka apa namanya menutupi aib ya, aib orang, aib-aib kita ya. Yuhibbul haya'a was satra. Allah Subhanahu wa taala mencintai rasa malu dan juga mencintai orang yang menutupi auratnya ya, menutupi aurat, menutupi apa namanya aib ya, menutupi aib diri sendiri ataupun aib orang lain. Fa'idza ghatasala ahadukum falyastatir. Selanjutnya beliau melanjutkan lanjutan hadisnya, apabila seseorang di antara kalian mandi, maka hendaklah dia pasang tabir gitu loh maksudnya. Jadi tutup jangan sampai orang lain lihat. Kira-kira begitu. Kemudian kalau misal bahkan misalkan di apa di beberapa redaksi hadis yang lain misalkan ada salah satu hadis yang berkaitan dengan masalah wudhu itu ya. Fallahu ahaq dengan afwan dengan dalam masalah aurat ya. Bagaimana sahabat bertanya bagaimana dengan apa namanya seseorang yang apa laki-laki yang berada dalam ruangan barengan maksudnya. Kalau nggak salah kita juga saya ingat ya kita pernah bahas ini dalam masalah materi aurat ya kalau nggak salah. Jadi misalkan laki-laki dengan laki-laki lain dalam satu ruangan, dalam satu tempat, boleh nggak mereka menunjukkan aurat, terlihat auratnya kepada yang lain? Ya Rasulullah SAW mengatakan nggak boleh. Gitu. Terus kalau lagi sendirian, ah itu Rasulullah mengatakan, Fallahu ahakku ayyustahyabihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih berhak untuk kita merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, artinya apa? Bahkan sampai kita dalam kondisi mandi pun, kalau bisa pakai sehelai kain lah kira-kira. Apalagi kalau mandinya mungkin nggak seperti zaman dulu ya. Misalkan seperti zaman saya SD, itu masih mandi di sungai itu kalau di kampung-kampung. Nggak tahu kalau zamannya Pak Gozali sama Pak Adi ya. Mungkin apa zaman dahulu kala sama sekali ya campur laki-laki perempuan nggak pakai apa namanya sehelai pakaian pun mungkin kali ya. Di balong. Nah, iya. Di kali. Lah ya di kali di sungai itu ya. Di Zaman kolam saya ikan masih saya. mandi di sungai, zaman sungai zaman saya kecil di kampung-kampung masih jernih banget gitu ya. Bersih, jernih, belum terkontaminasi dan seterusnya. Nah, itu istilahnya bahkan ya dalam kondisi seseorang itu sendiri ya itu dianjurkan kalau apa namanya diharuskan untuk menggunakan sahlai gitu ya. Sahlai kain lah at least. Nah, ini penting bagi kita semua bahwasanya malu itu memang sesuatu yang harus kita miliki. Kita harus punya rasa malu dan itu rasa malu itu apa namanya bagian dari keimanan seseorang dan bisa bisa jadi sebagai tolak ukur bahkan. Salah satu tolak ukur apa namanya keimanan seseorang itu dia punya rasa malu atau tidak. Gitu. Karena tadi yang seperti kita sampaikan rasa malu itu kan lebih luas dari hanya sekedar sebuah perasaan yang ya malu-malu begitu ya. Tapi lebih luas dari itu malu itu adalah iman sebenarnya. Malu itu adalah wara ya. Al-kaffu an apa namanya anil maharim, yaitu menjaga diri dari melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini fadilah atau keutamaan yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memiliki rasa malu. Ya dua-duanya ya, Allah mencintai rasa malu dan Allah juga mencintai pemilik rasa malu. Ya, dua-duanya sifatnya dan juga apa namanya pemilik rasa malu tersebut. Kemudian yang kedua, al-haya'u min sunanil anbiya'i wal mursalin. Rasa malu itu adalah satu dari sekian banyak apa namanya sunnah ya. Sunnah itu maksudnya semacam warisan lah ya. Sesuatu yang diwarisi oleh para nabi ya. Dan ini sesuatu pastinya positif kira-kira gitu ya. Ali bin Abbas qala Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda khamsun min sunanil mursalin. Ada 5 sunnah ya. Ada 5 warisan kebaikan yang diwariskan oleh para nabi dan rasul. Yang pertama adalah al-haya'u. Yang kedua adalah
rasa malu. Ya, yang pertama adalah rasa malu. Ini bahkan nomor satu dia. Yang pertama yang diwarisi oleh para nabi adalah rasa malu. Ya. Kemudian yang kedua adalah ini apa namanya al-hilmu. Ya. Nah al-hilmu ini mungkin kalau kita terjemahkan lebih ke ini ya apa kecerdasan ya apa namanya kemampuan untuk apa namanya eh, memahaminya karena nggak ada para nabi nggak ada nabi yang bego itu nggak ada ya. Nabi itu semuanya cerdas ya semua nabi itu cerdas terlepas dari apa namanya misalkan Nabi Muhammad yang buta huruf ya itu urusan memang beda-beda urusan ya ini mungkin apakah pernah ada penelitian nih mungkin bahwa Bapak terkait kecerdasan dengan kemampuan baca tulis itu kira-kira ada sambungannya nggak? Maksudnya nggak mungkin orang cerdas itu nggak bisa baca tulis misalkan atau bagaimana? Ya lagi sebenarnya lagi pula ya kalau kita kembalikan ke Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu nggak pernah belajar, bukan nggak bisa, ya. Tapi nggak pernah belajar aja. Sehingga Rasulullah SAW itu apa namanya ummi ya buta huruf. Buta hurufnya itu bukan nggak bisa, tapi memang nggak belajar. Gitu. Sehingga kalau dibilang apa namanya, kok bisa Nabi buta huruf? Ya karena nggak belajar, bukan nggak bisa. Ya. Karena sehingga artinya apa? Artinya selaras gitu ya. Jadi tidak bertentangan dengan apa namanya klaim apa kita orang Islam bahwasanya nggak ada nabi nabi dan rasul yang bodoh itu nggak ada. Ya. Terus mungkin terus kenapa Nabi Muhammad buta huruf? Ya itu karena nggak belajar aja. Gitu. Kalau belajar ya pasti jago gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, ini apa namanya? Yang pertama yaitu al-haya'u, yang kedua adalah kecerdasan, yang ketiga adalah al-hijamah, ya. Hijamah itu apa? Bekam ya. Kemudian mungkin kita kalau kita sebenarnya kata al-hilmu ini memiliki dua ini ya, dua arti ya dari akar kata yang sama. Hilmu itu juga di apa diterjemahkan sebagai ini apa namanya? Mimpi basah ya atau pubertas. Pubertas ya, benar ya. Mimpi basah maksudnya. Jadi apa namanya? Ya normal maksudnya. Normal para nabi dan rasul itu normal sebagai laki-laki seperti biasa. Ya bisa juga diterjemahkan dengan kecerdasan ya. Tapi kalau yang pas tuh kayaknya kecerdasan. Kemudian yang ketiga adalah al-hijamah. Ya, al-hijamah adalah bekam ya. Mungkin ya beda alat. Kalau zaman dulu kan mungkin pakai apa? Tanduk ya, pakai tanduk binatang atau ya bagaimanapun itu ya. Kemudian at-ta'attur ya, ta'attur itu wewangian ya. Jadi para nabi itu nggak ada yang busuk itu nggak ada gitu. Jadi tidak memperhatikan apa gimana bahasanya higien gitu ya. Itu tidak memperhatikan badan, tidak memperhatikan tubuh itu nggak ada. Para nabi dan rasul itu wangi, bersih, suci ya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah an-nikah. Yang terakhir adalah sunnah yang diwarisi oleh para nabi adalah menikah. Ya menikahnya pastinya dengan lawan jenis ya. Ini menikah yaitu adalah sunnah para nabi dan rasul. Dan yang nomor satu adalah rasa malu. Para nabi dan rasul itu memiliki rasa malu karena rasa malu syarat akan ketakwaan. Kira-kira begitu. Kemudian fadilah yang ketiga adalah al-haya'u khuluqul Islam. Rasa malu itu adalah satu dari sekian banyak akhlak Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli dinin khuluqa, wa khuluqul Islami al haya'u. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap agama itu memiliki uh, istilahnya itu akhlak, ya. Akhlak tersendiri yang menjadi warna pembeda lah. Ya terlepas dari akhlak itu baik atau buruk. Ya. Wa khuluqul Islami al haya. Dan akhlaknya Islam itu positif. Apa dia? Malu. Nah mungkin kalau kita apa namanya kalau kita tarik ulur ya maknanya. Jadi kan Islam itu dimulai dari apa? Dari zaman Nabi Adam alaihissalam ya sampai sekarang ya. Itu Islam ya. Jadi Islam itu kan sebagaimana dalam hadis ya bangunan yang sudah berdiri kokoh ya kan sudah berdiri kokoh tinggal sisa satu blok saja dan itu disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan, salah satu tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak kalau kita terjemahkan seperti hadis tadi, akhlak itu sudah muncul dari zaman Nabi Adam. Akhlak baik itu sudah ada dari zaman Nabi Adam. Sudah terbentuk seperti bangunan kokoh, ya ini akhlaknya. Sudah terbentuk seperti bangunan kokoh yang kemudian tinggal sisa satu blok, ditutuplah, disempurnakanlah oleh Rasulullah SAW dengan akhlak-akhlak Islam. Dan akhlak-akhlak yang akhlak Islam yang turun temurun dari awal sampai ujung sekarang itu yang ada itu adalah rasa malu. Jadi artinya rasa malu itu akhlak dari zaman dulu sampai sekarang. Kemudian kan ada namanya akhlak ya. Akhlak itu kan bertambah ya, Bapak-bapak ya. Bertambah dan mungkin bahkan berkurang gitu ya. Bahkan berbeda. Sebagai contoh misalkan, mohon maaf banget. Ketika orang zaman dulu ada nggak sekitar 30-50 tahun yang lalu, orang ngomong jangkrik itu ada nggak sebagai akhlak? Nggak ada, Pak. Kalau zaman sekarang, bayangkan tuh. Orang ngomong jangkrik sama jangkrik itu kan beda arti, bener Pak Gozali ya? Jadi nama binatang digunakan sebagai patokan apa? Ya, Salah satu akhlak gitu ya. itu pengganti, pengganti. Iya, Dia maksudnya, hanya ya betul, maksudnya bertambah dan berkurang. Sebagai contoh misalkan, kira-kira ada nggak zaman dulu orang joget TikTok itu ada nggak? Nggak ada Pak. Adanya zaman sekarang. Dan itu menjadi salah satu warna akhlak yang berbeda dari zaman dulu sama zaman sekarang. Adanya di zaman sekarang. Dan orang lihat, nggak punya malu ini orang. Ngapain coba joget-joget TikTok pinggir jalan. Jadi kan bertambah tuh, evolve ya. Evolving lah. Ya, akhlak itu kan bertambah gitu ya. Bahkan mungkin berbeda dari daerah yang lain. Kita kalau misalkan di Sumbawa, orang bilang jangkrik, mana ada orang peduli. Nggak peduli kita di Sumbawa, di kampung saya. Emang kenapa Pak jangkrik? Anda mau bilang jangkrik, jangkrik, jangkrik. Itu orang nggak peduli. Hanya orang Jawa Timur aja yang paham, hanya orang ngerti bahasa Jawa aja. Kira-kira gitu. Nah ini kan ada perbedaannya. Sehingga selaraslah dengan hadis Rasulullah SAW, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, salah satu tujuan diutus oleh Allah SWT adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak Islam itu salah satunya yang turun-temurun adalah yaitu rasa malu itu. Jadi rasa malu ini adalah akhlak para nabi yang diwariskan kepada kita semua. Dari Nabi Adam sampai sekarang. Dan Islam dengan kesempurnaannya menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana seharusnya manusia itu berakhlak. Kira-kira begitu. Nah, ini kelebihan yang ketiga yaitu al-haya'u khuluqul Islam. Haya malu itu adalah akhlaknya Islam ya. Kemudian yang keempat, al-haya'u miftahun likulli khair. Kelebihan yang keempat, keutamaan yang keempat, malu adalah kunci dari segala kebaikan. Nah, kemudian berkaitan dengan ini ada salah satu hadis sahih yang diriwayatkan dari Amran bin Hasin radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari nomor hadis 6117, Muslim nomor 337. Beliau bersabda, al haya'u la ya'ti illa bi malu, rasa malu, bukan rasa malu yang khojal ya, tapi rasa malu yang al-haya. La ya'ti illa bi khair. Malu yang rasa malu dari yang diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan kata al-haya itu. La ya'ti illa bi khair. Tidak akan mendatangkan efek ya, tidak akan mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan. Jadi rasa malu al-haya itu akan selalu berujung pada kebaikan. Kira-kira gitu. La ya'ti illa bi khair. Artinya setiap kebaikan yang kita lakukan ya, itu berawal dari rasa malu. Ya. Termasuk ya kalau kita gimana sih maksudnya? Ya itu tadi. Misalkan kita mau sholat ya. Ketika ada kewajiban. Ustaz, suaranya kok hilang? Suaranya hingga kedengeran. Iya, suaranya hilang, Ustaz. Pakai mic-nya. Iya, jauh ya.
Ini pakai headset nggak? Nggak ya? Tes, Nah, tes. sekarang bagus, Nat. Sekarang bagus. Oh, ini sama jari yang Nah, hilang, hilang. tes. Iya benar. Jari saya nempel di Oh, apa? alah. Saya megang laptop begini. Ini nutupin, nutupin di samping. Baik. Mic-nya ketutupan. Sampai mana tadi? Al-haya'u miftahun likulli khair ya. Rasa malu adalah kunci segala kebaikan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu yang diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan kata haya itu tidak akan mendatangkan efek kecuali kebaikan. Karena itu tadi, malu ini kan istilahnya kalau kita selaras ya, kalau kita misalkan dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita melaksanakan sholat itu sebenarnya salah satu efek dari rasa malu al-haya yang kita lakukan, yang kita miliki. Karena sebenarnya secara otomatis itu yang apa? Yang gerak itu iman gitu ya. Ya karena kan al-haya minal iman kata Rasulullah SAW di hadis yang lain misalkan. Haya itu adalah bagian dari malu itu, rasa malu itu adalah bagian dari iman seseorang. Ya bahkan bisa dikatakan orang kalau nggak punya malu, imannya bermasalah gitu ya. Orang kalau nggak punya rasa malu, ya imannya bermasalah. Nah, itu fakta. Nah, ini jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Kemudian yang kedua, yang kelima, ya al-haya'u mighlaqun likulli syarr. Rasa malu adalah miglaq. Miglaq itu kunci penutup, gembok ya. Gembok penutup penghalang dari segala bentuk kemungkaran ya. Ya sama ya. Orang kalau melaksanakan sholat, ya dia malu. Dia sebagai seorang muslim, masa nggak sholat gitu kan. Saya mengaku diri muslim, kalau ditanya, Pak muslim, muslim. Sholat terakhir kapan? Kapan ya nggak tahu. Nah, kan malu gitu loh. Jadi kalau Anda mengaku beriman, ya laksanakan kewajiban Anda. Harusnya Anda malu. Kira-kira gitu. Maka sama dengan poin yang keenam ini, al-haya'u mighlaqun likulli syarr. Anda kalau punya rasa malu, maka harusnya Anda tidak melakukan kemungkaran. Ya, karena orang yang menjaga diri dari kemungkaran, ya dia harusnya malu gitu. Malu ya melakukan kemungkaran ya. Sehingga dia apa namanya malunya itu berefek pada dia tidak mau melakukan kemungkaran. Ya, beda dengan khajal ya, rasa malu yang diterjemahkan dengan khajal dalam bahasa Arab itu nggak tahu malu gitu ya, malu yang di ujung gitu ya, yang setelah dia melakukan kemungkaran kedapatan, nah itu muncul rasa malu, nah itu baru khajal. Kalau nggak kedapatan ya dia nggak malu, ya biasa aja gitu. Kalau nggak ketahuan sama orang ya dia santai aja gitu. Ketahuan baru malunya muncul, nah itu khajal. Nah, ini jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-haya'u mighlaqun likulli syarr. Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih ya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud ya, beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah satu apa namanya eh, pesan-pesan kenabian yang awal-awal ya, pesan-pesan kenabian dari awal yang apa namanya ya, zaman kenabian dari zaman dulu yang sampai kepada manusia, yang sampai ke telinga manusia, yang disampaikan kepada manusia, salah satu pesan-pesan kenabian tertua lah kira-kira kita ini ya apa namanya terjemahkan demikian ya. Salah satu pesan-pesan kenabian yang tertua itu adalah idza lam tastahi fasna masyita. Kalau you tidak punya malu, ya kan? Kalau Anda nggak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka Anda. Kalau Anda nggak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini kata Rasulullah SAW adalah salah satu pesan-pesan kenabian yang paling tua. Yang istilahnya itu semua nabi itu menyampaikan hal ini. Ya. Jadi kalau nggak punya rasa malu ya, you do whatever you want. Kira-kira gitu ya. Nah ini mungkin mungkin ini apa namanya salah satu eh, pesan modern nih ya, yang berbunyi begini. Eh, kita tuh harus menjadi diri kita sendiri. Gitu. Menjadi diri sendiri itu ya tidak peduli dengan orang lain. Nah, ini lawan dari pesan kenabian. Gitu. Orang akan menerjemahkan menjadi diri sendiri itu ya bodoh amat dia itu mau negatif atau tidak ya inilah saya gitu
dengan mengumbar keburukan gitu ya. Padahal kalau kita telaah menurut Islam apa namanya be yourself itu gimana sih? Ya. Ini mungkin sedikit belok ya Pak Adi ya, sedikit belok dari materi rasa malu ya. Sedikit meluruskan tentang be yourself menurut anak muda zaman sekarang. Jadi kalau kita tanya anak-anak muda zaman sekarang itu be yourself itu misalnya, ini juga yang dipakai sama apa kaum LGBTQ plus HDTV itu ya, plus plus apa itu ya. Nah ini yang dipakai. Ya, ya kamu jadi diri kamu sendiri. Ya terserah kamu lah. Kamu harus mengekspresikan misalkan. Ini sebenarnya lebih kepada kalau saya terjemahkan pesannya, udah nggak usah malu, kira-kira gitu. Nggak perlu ada rasa malu. Padahal kalau be yourself, menurut pandangan Islam itu, yourself, ya diri kamu sendiri. Kita akan merujuk pada fitrah hakikat manusia. Kita ini kan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kita itu memiliki tujuan hidup. Ya. Tujuan penciptaan kita itu adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jadi kalau kita mau be yourself menurut sudut pandang Islam itu adalah kita menjadi hamba Allah yang taat akan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu be yourself yang sebenarnya. Jadi bukan mengekspresikan semau kita, ya mau dia negatif atau apa, ini kan diri saya sendiri. Enggak. Anda harus punya rasa malu. Jadi be yourself yang sesungguhnya itu adalah ada garis batasan rasa malu itu. Jadi menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya the true self lah. Kira-kira gitu ya. Nah ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi diri sendiri menurut pandangan Islam itu adalah menjaga diri apa namanya menghiasi diri dengan rasa malu. Dan rasa malu itu yang akan membuat kita terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Kemudian yang terakhir kelebihan yang terakhir Rasulullah SAW yang terakhir al-haya'u yuksibu mahabbatallahi ta'ala. Rasa malu itu mampu membuat apa namanya mampu mendatangkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ini sama dengan poin pertama ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai rasa malu dan mencintai pemilik rasa malu ya, dua-duanya ya. Nah, ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita geser kepada poin perkataan para ulama tentang rasa malu. Banyak ya, misalkan diantaranya perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Khuluqul haya'u min afdalil akhlaqi wa ajalliha wa a'zamiha qadran wa aktsaruha naf'an bal huwa khassatul insaniyah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, khuluqul haya, sifat akhlak malu itu adalah min afdalil akhlak, sebaik-baik akhlak atau akhlak yang paling baik, yang paling utama. Wa ajalluha, yang paling tinggi derajatnya, wa a'zamuha, yang paling tinggi, yang paling besar gitu ya. Qadra, yang paling besar derajatnya, tingkatannya di sisi Allah SWT. Wa aktsaruha naf'a, dan memiliki manfaat yang luar biasa. Bal huwa khassatul insaniyah, dan bahkan rasa malu itu adalah yang membedakan antara kita dengan manusia yang lainnya. Faman la haya'a fihi falaysa ma'ahu minal insaniyah. Barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka telah terkikis sisi kemanusiaannya, gitu ya. Illal lahmu wad dammu wa suratuhuma. Kecuali hanya yang tersisa dari dia adalah ya ini fisik tubuh ya. Az-zahira kama annahu laisa ma'ahu minal khairi syai'. Maka orang yang tidak memiliki rasa malu, kata beliau, ya sisi kemanusiaannya telah hilang. Yang tersisa dari dia hanya fisik, tubuh, tulang, daging, sama bentuknya aja. Kama annahu laisa ma'ahu minal khairi syai'. Sejatinya orang yang tidak memiliki rasa malu adalah orang yang tidak memiliki kebaikan. Ini kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ya. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya banyak ya perkataan para ulama yang berkaitan dengan masalah malu ini. Ya cukuplah firman Allah ya yang menjadi motivasi kita semua apa namanya terkait rasa malu ini. Kemudian misalkan satu lagi misalkan perkataan Umar ya, ini pendek tapi Masya Allah maknanya luar biasa. Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu taala anhu, "Man qalla haya'uhu qalla wara'uhu." Barang siapa yang rasa malunya berkurang sedikit, qalla wara'uhu, maka wara', sifat wara' itu seperti yang kita sampaikan tadi, al-kaffu anil maharim.
yaitu maka sifat wara'nya atau sifat menahan diri dari kemungkaran, dari yang dilarang oleh Allah, itu telah berkurang. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Masya Allah. Ya, luar biasa ini perkataan Umar bin Khattab ya. Barang siapa yang malunya berkurang, maka waroknya berkurang. Barang siapa yang waroknya berkurang, maka telah mati hatinya. Karena jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat malu itu tepatnya ada di hati kita, dan sifat malu ini baik, dan sifat malu ini akan berefek pada sifat wara. Wara itu adalah menahan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sifat waroknya tidak ada, berarti hatinya telah mati. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Dan banyak lagi ya perkataan para ulama yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita geser ke jenis rasa malu ya. Rasa malu itu ada dua ya. Yang pertama adalah malu yang mana dia adalah hayaun fitriyun ya, rasa malu yang dia sudah menjadi bawaan. Jadi ada anak-anak yang Allah ciptakan itu, orang-orang yang Allah ciptakan dari kecilnya sudah kelihatan tuh rasa apa? Dia pemalu gitu ya. Nah, ini namanya fitri ya, fitrahnya. Fitrah penciptaannya dia seperti itu ya. Allah memberikan dia rasa malu lebih tinggi daripada orang lain ya. Bahkan dari kecilnya dia sudah menunjukkan rasa malu-malunya kira-kira gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ada hayaun muktasibun namanya. Rasa malu yang dia bisa dicapai gitu ya, dicari gitu ya. Jadi rasa malu yang bisa tumbuh, yang ditumbuhkan maksudnya. Ya mungkin ada orang-orang yang dari kecil misalkan tidak terlalu ini ya dengan rasa malu, tapi semakin dia gede, semakin rasa malunya semakin bertambah misalkan. Nah ini apa namanya dua ini ya. Ada yang fitrah, ada yang bisa di eh, didapatkan, kira-kira ditumbuhkan. Kemudian lebih luas dari itu ya, rasa malu itu ada yang syar'i ya, ada yang tidak syar'i ya. Yang syar'i adalah ya jelas ini sesuatu yang baik ya, huwallazi yaqa'u ala wajhil ijlal wal ihtiram. Rasa malu yang syar'i itu adalah ketika seseorang menahan diri dari sesuatu yang mungkar ya. Dan mungkin dari sisi ini kita lihat ya, khajal, rasa malu yang diterjemahkan dengan kata khajal dalam bahasa Arab itu juga tidak semuanya buruk ya. Ada orang-orang yang misalkan dia berbuat maksiat, kemudian setelah dia berbuat maksiat, dia merasa malu. Dia merasa malu, nah ya Allah aku tadi kok begini ya, aku melakukan ini kan nggak boleh. Ya Allah malu. Nah ini khajal yang syar'i, kira-kira gitu ya. Kemudian ada khajal ghairu syar'i, yaitu adalah rasa malu yang itu tadi ya. Apa namanya istilahnya bodoh amat lah, nggak peduli gitu ya. Nggak peduli dengan apa kata orang. Kalau misalnya orang pikir saya melakukan keburukan ya terserah dialah. Nah ini rasa malu yang tidak syar'i atau yang buruk ya. Istilahnya tidak apa namanya afwan salah bukan itu maksudnya ya. Rasa malu yang salah itu yang ghairu syar'i itu adalah ketika dia menghalangi dirinya dari melakukan kebaikan. Maksudnya begini, dia harusnya berinfak gitu ya. Dia harusnya melakukan kebaikan, tapi dia menahan diri, ya, malu ah. Padahal itu kebaikan. Misalkan dia punya pertanyaan yang harus dia tanya, tapi dia malu. Sementara dia butuh untuk bertanya. Dia bilang, malu nanya. Nah ini salah nih, ini tidak tepat. Ya. Malu seperti ini tidak dibenarkan. Ya. Ini namanya malu ghairu syar'i. Yang mana malu ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau mau bertanya, ya tanya gitu. Jangan bahkan saya lupa ya ini apakah redaksi hadis ataukah ini perkataan para ulama Allahu alam ya, bahwasanya kita dilarang malu dalam kebaikan, la haya fil khair. Saya lupa ini mungkin perkataan para ulama ya, bukan hadis. Tapi kita coba nanti saya coba cari ya. Jadi dilarang kita malu dalam kebaikan ya. Kalau misalkan kita punya pertanyaan dalam masalah agama yang ya mungkin sensitif ya harus ditanyakan, tapi mungkin melihat kondisi apa namanya sekitar ya, audiens misalkan. Kalau terlalu banyak orang ya jangan ditanya gitu. Jangan tanya karena masalah pribadi misalkan. Bisa ditanya dalam kondisi orang sudah tidak ada misalkan. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nah, ini malu dalam melakukan kebaikan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya kalau kita bisa melakukan kebaikan bismillah ya. Masalah hati kan masalah kita dengan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari orang dia sombong bla 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 itu urusan mereka.
Yang penting kita melakukan kebaikan. Kalau sudah waktunya kerjakan, bodoh amat sama orang mengira kita sombong, ria atau apa, itu urusan lain. Jadi malu yang tidak syar'i adalah eh, eh, malunya seseorang dalam melakukan kebaikan. Nah, ini nggak tidak dibenarkan. Baik, kemudian selanjutnya poin terakhir ya. Eh, Apa saja yang harus kita lakukan agar kita memiliki rasa malu ya. Yang pertama, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, eh ittiba'u awamirillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya, kebaikan ya, karena malu ini kan iman ya. Yang namanya iman itu para ulama menjelaskan ya, mungkin Bapak sering dengar ya, al imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah ya. Iman itu adalah iman itu bisa naik turun ya. Iman itu naik dan turun ya. Iman itu berkurang dan bertambah ya. Dia bertambah dengan kebaikan, dengan ibadah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka sama dengan rasa malu, karena rasa malu ini adalah iman, ya, berkaitan dengan masalah iman, maka dia akan bertambah dengan ketakwaan kepada Allah, dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasilah utama dalam meningkatkan rasa malu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian yang kedua adalah as-sabru, ya, sabar ya. Orang yang sabar itu insya Allah rasa malunya juga tinggi ya. Ya, karena sabar dengan malu ya, dua-duanya adalah ibadah, kira-kira gitu. Kemudian lawannya kalau kita geser ya, apa yang membuat orang itu tidak memiliki rasa malu ya, dijelaskan oleh para ulama ada dua. Yang pertama ya maksiat itu sendiri ya. Jadi sebenarnya kita ini kan diciptakan dengan rasa malu ya, diciptakan menjadi fitrah kita ada rasa malunya. Tapi ya rasa malu itu bisa hilang apabila seseorang terus-terusan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau jauh dari kebaikan. Kemudian yang kedua adalah al-ghina. Yang kedua adalah kekayaan ya. Afwan, bukan kekayaan, tapi lebih kepada kebutuhan kepada orang lain. Terlalu bersandar kepada manusia, terlalu bersandar kepada orang lain, ini akan membuat rasa malu kita hilang. Ya. Orang yang terlalu bersandar kepada manusia itu rasa malunya akan pudar, kira-kira gitu. Jadi dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, minta dong, bantuin ini dong. Jadi terlalu bersandar kepada manusia, tidak ada usahanya sendiri dan seterusnya. Ini membuat orang itu tidak memiliki rasa malu atau rasa malunya akan terkikis dan hilang ya. Dan bahkan mungkin kalau kita terjemahkan ya, kekayaan pun demikian ya. Eh, ini ada omongan Yazid bin Walid ya, salah satu Khalifah Umayyah, kalau Bani Umayyah kalau nggak salah. Beliau mengatakan, ya Bani Umayyah, iyyakum wal ghina'a fa innahu yunqisul haya'a wa yazidu fi syahwati wa yahdumul muru'ah. Beliau mengatakan, wahai keturunan-keturunan Bani Umayyah, hendaklah kalian menjauhkan diri dari al-ghina, dari kekayaan, dari kebutuhan ya, terlalu menyandarkan diri kepada dunia. Fa innahu yunqisul haya, sesungguhnya ia bisa membuat rasa malu terkikis, wa yazidu fil syahwah, dan bisa membuat syahwat itu bertambah, syahwat keburukan pastinya, keinginan terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuhdimul muru'ah, dan dia bisa menghancurkan, merusak adab, sopan santun, kehormatan dan seterusnya. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang bisa membuat seseorang hilang rasa malunya adalah terlalu banyak maksiat, kemudian yang kedua terlalu bersandar kepada manusia, dan kekayaan yang terlalu berlebihan ya, bisa membuat seseorang hilang rasa malunya. Artinya orang yang terlalu terlalu mengejar dunia ya, ada rasa tidak cukup gitu ya, tidak cukup dengan apa yang dimiliki, terus sehingga dia akan menghalalkan segala cara. Artinya kalau orang sudah menghalalkan segala cara, artinya nggak punya malu, kira-kira gitu. Dan itu akan merusak muruah. Muruah itu akhlak, sopan santun, kehormatan dan seterusnya. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan rasa malu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita al-haya, rasa malu yang diterjemahkan dengan al-haya'u, bukan rasa malu yang diterjemahkan dengan al-khajal ya. Demikian sekali lagi jazakumullah, kurangan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurangan datang dari kita manusia.
kelebihan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Alhamdulillah. Masya Allah, ternyata luas sekali. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari pada malam hari ini terkait dengan rasa malu ini. Dan tadi yang utama adalah bahwa malu itu ada dua yang besar, malu sebelum dan malu sesudah. Dan secara bahasa Arab juga dibedakan. Dan yang kita menjadikan terkait dengan keimanan tadi adalah al-haya atau malu sebelum melakukan perbuatan. Dan itu merupakan indikator keimanan kita. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan kita sudah banyak pertanyaan sebenarnya, tapi kita cukupkan dulu untuk yang di Facebook streaming. Berbeda apa? Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan bisa meningkatkan kualitas keamanan kita. Selanjutnya kami akan lanjutkan diskusi offline, diskusi melalui media Zoom. Dan kepada teman-teman di Facebook, kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.